Selamat malam jemaat sekalian. Bersyukur kita bertemu lagi dalam doa Abnil pada hari ini. Jikalau Bapak Ibu dan Saudara memiliki pokok doa, silakan menghubungi hotline doa atau scan QR code yang ditampilkan dalam layar berikut ini. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bersyukur Bapak Ibu dan Saudara, kita punya Tuhan yang selalu akan dan sanggup menyertai setiap kita. Jikalau Bapak Ibu dan Saudara sekarang sedang tawar hati, sedang bersedih hati, ingatlah Tuhan ada, Tuhan menyertai setiap kita, jangan takut. Mengiringmu ya Tuhan seumur hidup kami. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwa kami ya Tuhan, dan ketenangan di batin kami. Yes Lord. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkur kami Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami ingin terus hidup memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati ya Tuhan. Kami sadar bahwa kami ini penuh dengan kelemahan. Kami ingin mencari Engkau ya Tuhan pada malam hari ini. Kami ingin mengalami kebersamaan dengan Engkau pada malam hari ini. Tuhan, tolonglah kami. Supaya malam hari ini kami dapat fokus kepada Engkau saja. Kami dapat berelasi pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh semakin dekat, semakin kenal Engkau. Dan kami boleh belajar tunduk kepada apa yang Engkau mau. Tuhan, kiranya Engkau menyertai doa Abniel pada malam hari ini. Dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau boleh melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu, untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku. Inilah kerinduan kami Tuhan. Masuk dalam rencanamu Bapa. Kendalikan pikiran kami Tuhan, agar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Bersyukur pada malam hari ini kita
akan mendengarkan kesaksian yang akan disampaikan oleh seorang hambanya yang telah mengalami lawatan daripada Tuhan karena jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan secara pribadi atas hidupnya. Shalom, nama saya Inggraini, saya simpatisan dari Kalam Kudus. Saya suka mengikuti cross dari TKI, di TKI CL-nya Cipikling. Saya juga suka mengikuti doa penil yang diadakan oleh Kalam Kudus. Saya merasa terberkati dengan doa penil ini. Dan waktu itu saya mau usaha di rumah, mau jualan. Saya bergumul di dalam doa penil itu. Saya merasa terberkati, doa saya didoa di dalam doa penil itu. Tidak lama menunggu, tetangga saya langsung mentransfer uang besok paginya kepada saya. Sungguh luar biasa, Tuhan sangat luar biasa di dalam doa penil ini. Makanya teman-teman ikuti doa penil ini yang diadakan oleh Kalam Kudus, sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau. Mari bentuklah hati ini menjadi bejana demi hormat-Mu dan cemerlang bagaikan emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Yes, Lord. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Yes, Lord. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
itu kerinduanku. Hanya ini Tuhan, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan setiap kami kesempatan untuk kami sama-sama datang kepadamu, berdoa, memuji Engkau, dan sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Firman-Mu yang hidup biarlah menuntun hidup kami, menghibur kami, menguatkan iman kami. Terima kasih ya Allah, pakai hamba-Mu yang terbatas, Engkau mampukan dia boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Terima kasih Allah Bapa. Kami berdoa menyerahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari kitab Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saudara, LAI memberikan judul perikop ini, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kepada setiap kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi juga melakukannya. Saudara, saya membaca dalam satu buku ilustrasi sebuah cerita tentang mitos atau legenda orang Yunani. Konon Bapak Ibu, peri laut itu mendiami beberapa daerah pantai Mediterania. Nah, pada saat kapal-kapal lewat, para peri tersebut biasanya akan menyanyikan lagu-lagu yang memikat. Dan akibatnya, para pelaut yang mendengar nyanyian tersebut akan terjun dari kapal dan kemudian tenggelam. Saudara, para pelaut tersebut tertarik oleh musik dari lagu-lagu dari para peri laut dan tidak menyadari ada bahaya jerat peri laut yang ingin memangsa dan membunuh mereka.
Saudara, cerita ini mungkin hanyalah mitos belaka. Tetapi Bapak Ibu, bagi saya kisah ini penting karena mengandung makna. Saudara, kisah ini mengingatkan kita supaya kita berhati-hati dan harus selalu waspada. Karena iblis itu akan selalu menggoda kita dengan cara atau jeratnya yang menarik hati kita. Pertanyaan saya Bapak Ibu, bagaimana atau apa caranya supaya kita dapat melawan godaan iblis itu dalam kehidupan kita? Saudara, kita patut bersyukur karena Yesus yang adalah Allah kita telah memberikan kita sebuah teladan tentang bagaimana cara menghadapi pencobaan. Saudara, ada dua hal yang akan saya bagikan kepada kita malam hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, dengan cara menggunakan firman Allah. Saudara, menarik sekali di dalam teks kita tadi dicatat bahwa setiap kali si pencoba atau iblis itu memberikan tawarannya, Yesus selalu menjawab dengan mengatakan ada tertulis. Lalu saudara, Yesus mengutip beberapa ayat Alkitab untuk menyanggah pernyataan atau perkataan iblis. Atau saudara, dengan perkataan lain, Yesus menggunakan firman Allah untuk melawan godaan iblis. Jadi saudara, kalau Yesus yang adalah Allah itu sendiri menggunakan firman untuk melawan iblis, maka terlebih lagi kita. Tanpa firman, dijamin saudara, kita pasti akan jatuh, terjerat, dan kalah. Saudara, di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus 6 ayat 11, Rasul Paulus di sana mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingat ketika saya bergumul untuk masuk ke sekolah teologi. Waktu itu saya masih sedang menyelesaikan tugas akhir atau skripsi saya di Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Dan saat itu saya juga sedang berencana untuk melanjutkan kuliah di bidang linguistik. Tetapi saudara, di dalam hati saya tahu Tuhan punya panggilan yang khusus kepada saya. Sehingga saudara, semakin saya menghindar, semakin saya berusaha mencapai keinginan saya sendiri, semakin saya merasa seperti ada sesuatu yang terus mengejar saya. Tidak hanya itu Bapak Ibu, pergumulan saya yang lainnya adalah papa saya. Papa saya tidak pernah setuju. Papa saya tidak pernah mengizinkan untuk sekolah teologi. Karena itu saudara, saya tidak dapat mengambil keputusan itu sendiri. Sebab Bapak Ibu, kalau Papa tidak mengizinkan, maka itu berarti saya tidak akan ada biaya. Lalu saudara, bagaimana mungkin saya akan pergi? Bagaimana saya akan hidup di depan? Saudara, tapi karena hati saya sungguh-sungguh tidak tenang, maka saya memutuskan untuk sungguh-sungguh berdoa dan juga berpuasa. Saya ingin memastikan apakah benar
Tuhan itu memanggil saya. Dan saudara, melalui firman Tuhan dalam saat teduh saya setiap pagi, juga melalui firman Tuhan di dalam ibadah-ibadah gereja yang saya ikuti Bapak Ibu, bagi saya Tuhan itu ajaib. Tuhan itu benar-benar berbicara. Dan Bapak Ibu Saudara, salah satu bagian firman Tuhan yang saya sungguh-sungguh pegang sebelum saya berangkat ke Malang Bapak Ibu adalah Mazmur pasal 23. Berbicara tentang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, saya ingat pagi itu ketika saya membaca ayat itu, saya sungguh-sungguh menangis. Saya menyadari Bapak Ibu, betapa Tuhan itu mengerti pergumulan dan ketakutan saya. Dan Dia berjanji akan memimpin dan memelihara hidup saya. Meskipun saudara, waktu itu saya benar-benar belum tahu bagaimana dan seperti apa perjalanan yang akan saya lalui dan saya akan tempuh di depan. Tetapi saudara, sejak saya melangkah dan mengambil keputusan untuk taat dan percaya saja kepada Allah, firman-Nya sungguh ya dan amin. Apa yang Dia katakan Bapak Ibu terjadi. Dan saudara, waktu itu sampai hari ini kira-kira sudah 16 tahun berlalu, belum pernah Tuhan itu tidak mencukupkan apa yang saya perlu. Dan saudara, bagi saya ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga. Karena itu saudara, adalah sebuah hal yang penting untuk berdoa dan mendengarkan apa kehendak Tuhan itu bagi kita melalui firman-Nya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjalani hidup ini, kita tahu bagaimana kita harus hidup, keputusan apa yang harus kita ambil. Dan kita tidak hanya sekedar mengikuti akal pikiran kita sendiri, yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat kita terjerumus dan masuk ke dalam perangkap yang dipasang oleh iblis untuk memangsa kita. Saudara, Martin Luther, seorang tokoh reformator yang hebat dan sangat terkenal itu Bapak Ibu, juga pernah mengatakan, Alkitab itu hidup, berbicara kepada saya, mempunyai kaki, berlari di belakang saya, mempunyai tangan dan memegang saya. Atau dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, bahwa menurut Luther, Alkitab itu benar-benar hidup. Hal yang kedua saudara, bagaimana cara Yesus menghadapi pencobaan itu adalah dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan semua tawaran iblis kepada Yesus di sini itu adalah hal-hal yang sangat mendasar bagi kebutuhan setiap kita manusia. Atau dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa tawaran iblis kepada Yesus itu sebenarnya adalah titik yang paling lemah dari diri kita manusia. Karena itu menyangkut soal makanan, kekayaan, dan kuasa. Terlebih lagi Bapak Ibu, Yesus di dalam kondisi itu sedang lapar,
sedang dalam kondisi merendahkan dan mengosongkan diri dari surga yang mulia turun ke dunia yang fana. Jadi Bapak Ibu Saudara, dapat kita katakan bahwa tawaran iblis itu adalah godaan yang sangat menggiurkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, menarik karena Yesus bukannya mengambil apa yang saat itu memang sangat dia butuhkan, melainkan ia justru berpaling dan memandang kepada Allah Bapanya. Allah yang adalah sumber atau pemilik kehidupan di dunia ini. Karena itu saudara, Yesus juga dapat berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, bagi Yesus tidak peduli sekalipun tidak ada roti, tapi jika Allah itu menghendaki ia hidup, maka pasti ia akan hidup. Jadi saudara, Yesus di sini sungguh-sungguh sepenuhnya bergantung kepada Allah. Saudara, tentu kita semua ingat bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden. Mereka berdosa kepada Tuhan itu bukan hanya karena mereka sekedar mengambil buah dari pohon terlarang. Melainkan Bapak Ibu, karena dengan mengambil buah dari pohon terlarang itu sama artinya dengan mereka juga melepaskan diri dari kebergantungan mereka kepada Allah. Dan akibatnya apa Bapak Ibu? Mereka kalah. Mereka terjerat ke dalam perangkap iblis. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini, sebagian kita mungkin banyak mengalami kesulitan. Tapi saudara, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita. Sehingga hidup kita tidak lagi hanya berfokus kepada hal-hal dunia ini atau apapun yang terjadi di sekeliling atau sekitar kita. Saudara, percayalah, jika Allah yang memimpin kita, tidak mungkin Bapak Ibu, Allah itu akan membiarkan kita. Karena janji firman-Nya, ya dan amin. Kiranya Tuhan menolong setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu yang mengingatkan dan meneguhkan iman kami. Menolong kami. Supaya kami tahu bagaimana kami harus hidup sesuai kehendak-Mu. Demi keuntungan, demi kebaikan diri kami sendiri. Terima kasih Allah Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami. Dan biarlah setiap hari kami dapat hidup melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah Bapak Ibu dan Saudara jemaat sekalian, kita berlutut. Kita mau bersama-sama merendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Iya, Tuhan. Kita mau mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan setia. Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Tuhan yang sanggup
mendengarkan setiap hal yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Marilah saat ini kita menyerukan kepada Tuhan. Segala pergumulan kita, segala ucapan syukur kita utarakan secara pribadi kepada Tuhan. Menyenangkan-Mu ya Tuhan. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Iya. Kami percaya Engkau telah mendengarkan seruan doa kami. Iya Yesus. Dan Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami, yang selalu mau mendengarkan kami, yang selalu ada dan menyertai setiap kami. Karena itu kami bersyukur dan kami tidak perlu tawar hati dan kecil hati. Karena Engkau selalu bersama dengan kami. Kami serahkan semua doa kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang baik. Engkau akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu dan itu semua adalah pasti yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mengakhiri doa Pniel kita malam hari ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera dari saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ibadah doa Pniel kita sudah selesai. Bapak Ibu dan saudara yang rindu atau ingin didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, silakan Bapak Ibu boleh menghubungi nomor WA di hotline atau barcode yang sudah tertera di layar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.